sebagai langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda terus terbang. Ayo lo, siapa yang di sini hobinya ngeklaim sesuatu yang bukan kepunyaannya? Mudah-mudahan nggak ada sih ya. Sebab kalau ada, sama dong dengan hobi tetangga kita Malaysia. Yap, negeri Upin Ipin itu memang jago banget kalau soal klaim-mengklaim. Dari mulai batik hingga yang terbaru, pemain sepak bola dari negeri orang. Nah, belakangan ini, entah gimana ceritanya, netizen Malaysia kayaknya beneran udah mencapai level halu tingkat dewa, di mana mereka sampai memimpikan skuad timnas mereka diisi full pemain naturalisasi. Dan lucunya, mereka justru jadi bahan lelucon satu dunia karena pemain yang mereka klaim nyatanya tegas memberikan konfirmasi kalau mereka nggak ada hubungan sama sekali sama Malaysia. Bahkan, bos besar klub Johor Darul Takzim mengatakan jika pemain-pemain yang diklaim, bahkan sebagian besar nggak tahu tuh di mana letak Malaysia. Gokil nggak tuh? Tentu saja ini berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh Indonesia, yang mana PSSI sejauh ini telah berhasil mendatangkan pemain-pemain keturunan yang bermain di kompetisi elit Eropa. Dan sejauh ini manuver itu masih terus gencar dilakukan, yang tentu saja data-datanya jelas alias nggak ngawur. Yap, Malaysia, maaf-maaf aja nih, mereka beneran menyedihkan. Sampai-sampai tetangga ASEAN lainnya macam Thailand serta Vietnam ikutan nge-troll dengan menyebut sekalian aja Lamine Yamal ikutan diklaim. Ya, maybe segala hal yang terjadi mungkin dilandasi atas dasar cemburu karena Indonesia kelihatan begitu mudah dapat pemain keturunan yang terbukti kualitasnya mampu mengangkat level kualitas timnas. Beda dengan Malaysia, di mana pemain-pemain naturalisasinya selama ini beneran bapuk. Bahkan 9 naturalisasi di Piala AFF gak mampu bikin mereka lolos dari fase grup. Membara semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terik samudra ini, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Cemburu. Pernahkah kalian merasakan cemburu tapi kalian seolah nggak bisa apa-apa? Perumpamaan tersebut kayaknya cocok sih jika disematkan kepada kondisi timnas Malaysia sekarang ini. Gimana nggak? Di saat prestasi timnas Indonesia sedang dalam fase naik, Malaysia ini beneran terjun bebas. Dan selayaknya gimana rival, gengsi antara Indonesia serta Malaysia seolah nggak ada habisnya. Yap, seperti menolak kalah, publik Malaysia pada akhirnya juga ingin segera meniru apa yang dilakukan oleh PSSI untuk membangkitkan tim nasionalnya. Yang mana salah satunya tentu saja program naturalisasi. Memang Malaysia udah menerapkan ini secara besar-besaran. Tapi pemain-pemain yang mereka naturalisasi mayoritas hanya main di Liga Malaysia. Sehingga itu beneran gak cukup untuk mengangkat level tim ini ke tahap berikutnya. Alhasil, cobalah mereka merekrut pemain-pemain yang dianggap punya garis keturunan Malaysia. Tapi apa yang mereka lakukan? Justru berujung pada roastingan dari berbagai pihak. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Yang paling ngenes di tahun 2024, selain gagal dalam setiap event yang diikuti, Malaysia juga gagal mendapatkan pemain-pemain yang mereka klaim punya keturunan darah Malaysia. Kocaknya adalah, mereka percaya pada sebuah grup Telegram yang diketahui memberikan info siapa-siapa aja pemain di Eropa yang punya garis darah Malaysia. Alhasil, tercetuslah nama-nama macam Josh Brownhill, Iggy Hoban, Kiernan Dewsbury Hall, dan Isaac Hayden. Namun sayang, riset yang dilakukan oleh Malaysia ternyata adalah riset bodongan. Karena beberapa pemain mengkonfirmasi jika mereka sama sekali tak memiliki darah Malaysia, seperti yang pernah dilakukan oleh Isaac Hayden, Iggy Hoban, hingga yang terbaru Josh Brownhill. Tentu sebuah tamparan yang sangat keras bagi sepak bola Malaysia. Karena untuk mencari pemain keturunan, mereka sampai mengklaim pemain dari negeri orang. Sebenarnya ada satu sih yang sebenarnya dianggap beneran punya garis keturunan, namanya Matt Deal, kapten dari tim Eredivisie Go Ahead Eagles. Tapi ya tadi, FAM gak bisa membuktikan kalau ini pemain punya garis keturunan paling enggak dari kakek atau neneknya sesuai aturan FIFA. Ya udah, batal deh. Padahal pemainnya udah mau dan netizen Malaysia udah kuar-kuar, kita ada peningkatan. Dan karena itu pula, membuat publik sepak bola negeri jiran makin muak dengan FAM. Orang-orang di FAM dianggap tak becus melakukan proses naturalisasi pemain. Tak hanya soal naturalisasi, ketidaklolosan Harimau Malaya ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 juga membuat fans tambah geram terhadap FAM.
terakhir dalam doa kita selalu berserah. Satu rasa, satu tujuan. Ia melihat segala hal yang terjadi dengan Malaysia, terutama soal klaim-mengklaim pemain, pada akhirnya membuat mereka jadi bahan guyonan dunia, di mana media Korea Selatan bernama ports.kan.co.k dengan tegas mengatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh Indonesia telah memberikan hasil yang memuaskan. Sebaliknya, Malaysia justru mendapatkan situasi yang memalukan. Sementara sepak bola Indonesia memfokuskan upayanya kepada perekrutan pemain naturalisasi, negara tetangga Malaysia juga sedang mengerjakan proyek perekrutan pemain naturalisasi, tetapi tidak membuahkan hasil. Ada laporan bahwa gelandang Inggris yang bermain di Burnley, Josh Brownhill, diusahakan menjadi warga negara naturalisasi, tetapi gagal. Dan itu sungguh memalukan, karena sang pemain mengkonfirmasi jika dia sama sekali tidak punya garis keturunan Malaysia, tulis media tersebut. Yap, selain media Korea Selatan, ada pun media dari Thailand serta Vietnam yang kompak merosting Malaysia, di mana pemain seperti Lamine Yamal pun bisa jadi kena klaim dari mereka. Intinya, situasi di sepak bola Malaysia kini benar-benar absurd parah. Gak federasi, gak timnasnya, gak fans-fansnya. Itulah sebabnya Prince Johor atau Tunku Ismail Idris sangat ingin ada orang seperti Erick Thohir di dalam Federasi Sepak Bola Malaysia. Menurutnya, orang-orang di tubuh FVM itu belas gak punya visi, komitmen, serta pengetahuan yang mumpuni. Dan Erick Thohir dianggapnya sebagai sosok yang memiliki banyak kelebihan di dunia sepak bola. Mulai dari dana, pengetahuan, relasi mancanegara, dan passion. Nah, penilaian Tunku Ismail Idris itu seketika membuat heboh publik sepak bola Malaysia, di mana pemilik klub Johor Darul Takzim itu dianggap bisa jadi juru selamat sepak bola Malaysia karena punya karakter 11-12 dengan Erick Thohir. Terlebih Ismail sukses mengelola JDT sebagai salah satu klub terbaik di Asia Tenggara yang bisa bersaing di kawasan Asia. Dan senada dengan publik sepak bola Malaysia, mantan pelatih Malaysia, Raja Isa, juga beranggapan demikian. Di mata Isa, Tunku Ismail dirasa sangat bisa membawa perubahan di sepak bola Malaysia. Lagi pula, Tunku Ismail juga pernah jadi presiden FVM pada tahun 2017 hingga 2018. Sehingga fans sepak bola Malaysia pun kian mendesak agar bos JDT itu kembali menduduki jabatan tersebut, menggeser Baginda Datuk Hamidin yang dianggap tak becus. Namun Ismail menolak bergabung dengan FVM selagi ada Datuk Hamidin dan kroninya. Saya tidak akan bergabung dengan FVM. FVM yang akan bergabung dengan saya, kata Ismail. Hati membara, semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terbit samudra ini, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya situasi yang terjadi dengan Malaysia soal naturalisasi beneran berbanding terbalik dengan Indonesia. Ya gimana? Mulai dari kiper kita punya Martin Pas. Dan kalau Emil prosesnya beneran digas, maka kita bakal punya kiper dengan level kelas dunia. Lalu back-backnya, Chases, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Michael Kers, Sandy Walsh, Shane Patinama, sampai Jordi Amat, kurang pengalaman apa lagi? Belum lagi back muda, macam Justin Hubner ataupun Matthew Baker di U17 yang kini promosi ke U20 dan dua pemain muda lainnya yang tinggal disumpah, yakni Tim Gapens serta Dion Knox. Di pos gelandang, kita ada Tom Haye, Ivar, dan Nathan Chua On untuk timnas senior. Di kelompok umur, kita ada Welber Jardim yang juga ahli main sebagai bek kanan. Kemudian di lini serang, kita ada Ragnar, Rafa, dan Ole Rumeni yang tinggal sumpah. Di kelompok umur ada Jens Raven, dan itu semua belum nama-nama pemain seperti Emil Audero, Cero, Tristan Guier, Dean James, Daniel Klein, Dean Aysel, sampai Adrian Wibowo yang secara terbuka udah menyatakan sangat siap membela Indonesia dan tinggal menunggu pergerakan lanjutan dari PSSI. Nah, berkaca dari itu semua, wajar sih jika tetangga ngiri. Tapi walaupun begitu, gak asal klaim pemain orang juga kali, sampai Lamine Yamal pun ikut-ikutan diisukan. Hadeh. Ya mungkin itu adalah wujud frustasi netizen di sana. Pertama soal federasi bapuk, kedua timnasnya nggak perform, ketiga ya udah pasti lagu harimau apalah itu yang katanya mau nyanyiin lagu Garuda di Dadaku atau Tanah Airku, tapi justru jadi lagu yang bikin mereka tambah diketawain. Pada intinya, bagaimanapun proyek revolusi sepak bola Malaysia ini memang berawal dari melihat kesuksesan timnas Indonesia yang dibangun oleh Erick Thohir sebagai ketua federasi yang bisa membuat tugas Shin Tae-yong jadi lebih mudah untuk mengembangkan tim nasional. Dan menurut media Malaysia, Harian Metro, jika revolusi sepak bola yang dilakukan Malaysia berhasil,
maka itu dianggap akan bisa membuat proyek naturalisasi timnas Malaysia berjalan dengan lancar, di mana pemain keturunan akan lebih banyak tertarik untuk bergabung, seperti halnya di Indonesia, gitu sih. Tapi ya udahlah, terserah mereka aja. Kita mah fokus dengan tim kita sendiri aja. Karena emang sikonnya di sini juga nggak kalah genting, kan gitu. So buat Indonesia, tetap semangat dan sukses selalu. Lalu buat Malaysia, tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, harimau, oke? Canda harimau. Meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.